Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya cintai, untuk kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apa Al-Quran dan As-Sunnah itu? Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan hukum dalam agama Islam. Al-Quran adalah hukum yang pertama dalam agama Islam, dan yang kedua As-Sunnah itu adalah hukum yang nomor dua. Bahwasanya hukum yang dinamakan hukum adalah pedoman hidup manusia. Sebagaimana pedoman, berarti pedoman itu tatanan untuk cara mengatur kehidupan manusia. Karena apa? Al-Quran sendiri sudah komplit. Allah menurunkan Al-Quran melewati malaikat, diturunkan Nabi Muhammad, diuntukkan untuk umatnya manusia sebagai apa? Sebagai aturan kehidupan manusia. Di dalam Islam sendiri, Al-Quran itu mulai kecil sampai besar itu sudah diatur. Kencingnya juga diatur, sampai tidurnya juga diatur, bahkan hal-hal yang besar juga diatur dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah merupakan sumber hukum agama Islam nomor satu. Dan As-Sunnah ini adalah apa? Ketetapan, ucapan, dan kelakuan perbuatan Nabi Muhammad. Itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini memang bersifat global dalam Allah menurunkan kepada umatnya, sehingga perlu sekali Al-Quran itu ditafsiri dengan As-Sunnah. Contoh, Al-Quran itu menjelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Di situ Al-Quran tidak secara mendetail bagaimana cara tata aturan Al-Quran. Sholat itu bagaimana, sholat itu bagaimana, dan az-zakata, zakat itu gimana. Nah, As-Sunnah inilah untuk menjelaskan Al-Quran ini. Makanya As-Sunnah ini adalah suatu ketetapan dari Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, dan qauluhu, ucapan Nabi Muhammad itu merupakan sumber hukum yang nomor dua di agama Islam. Maka dari itu manusia itu tidak luput dari Al-Quran dan As-Sunnah. Malah sebaliknya, apabila manusia, terutama umat Islam, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia itu akan terjerumus dari lubang jurang yang dalam dan gelap. Contoh yang sekecil, masuk WC, masuk kamar mandi, plus lalu doain, diatur. Mau masuk WC diatur, as'aluka a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Setelah keluar diatur juga, a'udzubika minal as'aluka ghufranaka. Kenapa? Doa-doa seperti yang saya jelaskan tadi, a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, ketika masuk WC atau kamar mandi, apa artinya? A'udzubika minal khubusi wal, saya berlindung dari setan wedok dan setan lanang. Karena apa? WC, kamar mandi itu kan walaupun bersihnya apapun, itu kan tempatnya kan jorokan. Sehingga tempat jorok walaupun bersih, di situ setan jin bisa bersemayam di situ. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Dan ketika keluar, kita dianjurkan juga berdoa, as'aluka ghufranaka. Kenapa? Karena tempat WC dan kamar mandi suatu tempat yang mungkin jorok, tempat kencing, tempat kita buat berak, itu kan jorok. Kita apa? Minta as'aluka ghufranaka, saya minta pengampunanmu.
Biar apa? Ini tujuannya agar barang-barang di WC di kamar mandi itu nggak ikut pas kita keluar untuk pengampunan. Seperti itu anak. Jadi manusia itu tidak ikut dari Al-Quran dan Islam. Maka Al-Quran dan Islam dipakai pedoman hidup umat Islam. Sekali lagi dari segi mungkin kecil halal yang kecil sampai besar itu diatur dalam Al-Quran.